Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Angel dengan NPM 24426648 dari Prodi Akuntansi dari kelas UMMM. Hari ini saya akan membahas materi tentang paragraf yang baik dan benar. Pertama yaitu definisi paragraf menurut para ahli. Yang kedua, fungsi paragraf dalam sebuah teks atau wacana. Yang ketiga, syarat paragraf yang baik. Selanjutnya, perbedaan ide pokok dan kalimat penjelas. Yang kelima, cara menulis paragraf yang baik. Dan yang terakhir yaitu jenis pola pengembangan dalam paragraf. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian atau definisi paragraf menurut para ahli. Pertama yaitu menurut Goris Keraf. Paragraf adalah himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Yang kedua yaitu parera. Paragraf merupakan bagian dari karangan yang berkaitan secara utuh dan padu serta membentuk suatu kesatuan pikiran. Yang ketiga yaitu menurut Widya Martaya. Paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau lebih pada suatu kalimat, saling berkaitan dan mempunyai satu kalimat utama yang menjiwai seluruh karangan. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf dalam sebuah teks. Yang pertama, fungsi paragraf ini dapat menandai pembukaan topik baru. Yang kedua yaitu memudahkan pembaca memahami isi teks. Jadi pembaca dapat memahami isi pikiran seorang penulis melewati gagasan-gagasan yang telah ditulis oleh penulis. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam pengorganisasian gagasan. Yang keempat menghubungkan ide. Jadi paragraf satu dan paragraf lain harus memiliki kaitan. Yang kelima yaitu mempermudah alur pemikiran pembaca sehingga dapat mengerti alur yang telah dibuat oleh penulis. Selanjutnya kita akan membahas syarat paragraf yang baik itu apa aja sih? Yang pertama yaitu kesatuan. Setiap paragraf harus memiliki satu gagasan utama. Seluruh kalimat dalam paragraf harus mendukung dan mengembangkan gagasan utama. Seperti pada fungsi tadi yang poin keempat. Kalimat yang tidak relevan topik utama sebaiknya dihilangkan atau dipindahkan ke paragraf lain. Yang kedua, yaitu kepaduan. Kalimat dalam paragraf harus saling berhubungan dan mengalir secara logis dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Penggunaan kata penghubung atau transisi yang tepat dapat membantu menciptakan kepaduan dalam paragraf. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Paragraf harus memberikan informasi yang cukup untuk menjelaskan gagasan utamanya. Ini meliputi contoh atau bukti pendukung yang diperlukan agar pembaca dapat memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang terakhir yaitu kesesuaian. Gaya penulisan, panjang, dan kompleksitas paragraf harus sesuai dengan konteks dan tujuan penulisan, serta target pembaca yang dituju. Selanjutnya yaitu perbedaan ide pokok dan kalimat penjelas. Ide pokok ini merupakan gagasan utama yang menjadi landasan sebuah paragraf. Dan biasanya hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf. Ide pokok ini berfungsi sebagai topik pembahasan dan konsep utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Selanjutnya yaitu definisi kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini adalah kalimat yang berisi ide penjelas, yaitu ide yang berfungsi untuk menjelaskan ide pokok. Kalimat penjelas biasanya terdiri dari satu kalimat saja. Selanjutnya yaitu cara menulis paragraf yang baik. Pertama-tama yaitu gagasan utama. Setiap paragraf ini harus memiliki ide utama yang jelas. Kalimat ini harus menggambarkan apa yang akan dibahas dalam paragraf. Gagasan utama dapat diletakkan di awal atau di akhir paragraf. Selanjutnya yaitu kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini berfungsi untuk mendukung atau menjelaskan ide utama. Setiap kalimat harus berkaitan erat dengan gagasan utama, sehingga membentuk suatu kesatuan yang koheren. Selanjutnya yaitu struktur. Paragraf yang baik harus memiliki struktur yang tepat ya. Artinya ada kalimat pembuka, ada kalimat-kalimat mendukung, dan kalimat penutup. Yang keempat yaitu tidak terlalu panjang ataupun pendek. Idealnya, sebuah paragraf terdiri dari 3 hingga 5 kalimat saja. Hal ini akan memudahkan pembaca untuk mengolah informasi tanpa kebingungan. Selanjutnya yaitu ejaan dan tanda baca. Gunakan KBBI dan ejaan yang disempurnakan untuk memastikan kebenaran dari kaidah yang digunakan.
Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pola pengembangan dalam paragraf. Pertama itu pola klimaks anti-klimaks, pola yang berisi rincian gagasan paragraf mulai yang dari terbawah hingga teratas, atau bisa juga berisi rincian gagasan yang dimulai dari puncak menuju ke gagasan yang terendah. Contoh pola klimaks anti-klimaks seperti ini. Badan Fahmi tersungkur jatuh ke tanah. Sontak semua orang yang ada di sekitarnya panik dan membopong badan ke Fahmi ke klinik terdekat. Selama di klinik, Fahmi juga belum sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, keluarga Fahmi pun datang ke klinik untuk melihat kondisinya. Sontak keluarga Fahmi pun menjadi cemas, hatinya tak kalah melihat Fahmi yang terkulai lemas di pembaringan klinik. Selanjutnya yaitu pola kausalitas, pola paragraf yang berisi sebab akibat atas suatu hal, di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasnya. Contohnya seperti ini. Pendidikan moral sudah semestinya diterapkan lagi dalam kegiatan proses belajar dewasa ini, sebab anak-anak zaman sekarang sudah semakin jauh dari nilai moralitas. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang mereka lakukan. Untuk itu, pendidikan moral harus kembali diterapkan di dalam proses belajar agar mereka jadi anak yang bermoral baik. Selanjutnya itu pola sudut pandang. Pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Contohnya seperti ini. Ini adalah tahun keduaku di sekolah SMAN 7. Aku mengambil jurusan IPS dan kini aku berada di kelas 11 IPS 6. Di sini aku berkenalan dengan sejumlah teman baru yang belum pernah diketemui sebelumnya. Salah satu di antara teman baru tersebut adalah Anwar. Dia adalah satu murid kelas kami yang menyenangkan karena dia murid yang ramah serta sering membantu teman-teman lainnya. Selanjutnya yaitu pola definisi luas. Pola yang berisi definisi suatu hal atau gagasan abstrak yang luas. Contohnya seperti ini. Navigasi merupakan fitur pencarian yang terletak di bagian blok. Fitur ini mempunyai fungsi yang dapat membuat pembaca bisa menemukan tema atau judul tulisan yang hendak dibaca oleh pembaca di dalam blok tersebut. Selanjutnya yaitu pola pertentangan. Pola pertentangan ini berisi beberapa gagasan paragraf yang saling bertentangan satu sama lain. Contohnya seperti ini. Semangat belajar Alina menurun menjelang ujian kenaikan kelas. Hal ini bisa dilihat dari seringnya dia terlambat masuk ke kelas serta mengumpulkan tugas. Selain itu, Alina sering sekali terlihat tidak fokus saat belajar di dalam kelas. Kondisi ini yang dialami Alina tersebut berbeda dengan apa yang dialami Alicia saat ini. Semangat belajarnya justru semakin tinggi dan dia pun semakin rajin fokus dalam belajar. Selanjutnya yaitu pola perbandingan. Pola perbandingan ini berisi beberapa gagasan yang dibandingkan satu sama lain. Yaitu contohnya, tempe mengandung zat protein yang lebih banyak ketimbang tahu. Hal ini disebabkan proses pembuatan tempe yang lebih sedikit dibanding dengan proses pembuatan tahu. Adapun zat protein yang dimiliki tempe adalah sebesar 15,4 gram, 5,4 gram lebih besar dibanding protein pada tahu. Selanjutnya yaitu pola generalisasi. Pola yang berisi simpulan umum dari beberapa gagasan khusus atau bisa juga berisi pengembangan dari gagasan yang bersifat umum. Contohnya seperti ini. Pendidikan moral harus diajarkan sejak kecil di lingkungan keluarga. Adapun cara yang bisa dilakukan orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai moral ke anak dengan memberikan kisah-kisah tentang orang yang mempunyai moral yang baik. Selain itu, orang tua juga mesti bisa mencontohkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pola klasifikasi. Pola yang mengelompokkan suatu topik tertentu ke dalam kelompok tertentu. Pola ini biasanya mengandung kata antara lain, dibagi, dan sejenisnya. Contohnya seperti ini. Alat musik yang biasanya dimainkan dalam sebuah grup musik atau band dibagi atas beberapa macam yaitu gitar, bass, drum, piano, atau keyboard. Sementara itu, orang-orang yang memainkan alat-alat tersebut dikelompokkan menjadi gitaris, bassis, drummer, dan keyboardist. Selanjutnya yaitu ada pola analogi. Pola ini yang berisi perumpamaan suatu hal dengan hal lainnya, seperti ini. Seekor kuda akan merasa keletihan jika terus-menerus dipacu. Begitu pula manusia. Saat manusia dipaksa untuk bekerja,
maka manusia pun akan mengalami keletihan yang teramat sangat. Untuk itu, istirahatkanlah tubuh sejenak di sela-sela waktu kerja agar tidak keletihan. Selanjutnya ada pola contoh. Pola contoh ini merupakan pola paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tersebut. Contohnya, selain digoreng, tempe ternyata bisa diolah menjadi varian olahan lain yang tidak kalah enak. Misalnya saja tempe balcem. Olahan dari tempe ini dibuat dengan cara merebus tempe bersamaan dengan berbagai macam bumbu yang membuat tempe menjadi warna kecoklatan. Sekian video yang saya sampaikan tentang paragraf yang baik dan benar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.